Coba kamu baca. Kalau kamu tidak mau terima, beda konteks. Oke, di sini sejak sekarang akan ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan kuasa Elohim. Ya, duduk ya, duduk. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 7. Kamu diam dulu ya, biar saya ini ya. 55. Dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yesua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Oke, Nah, mana yang sabar-sabar. betul? Duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Oke, ini firman Tuhan itu adalah makna alegoris, tidak bisa ditafsir secara lahiriah. Sebentar, sabar dulu, sabar. Oke, ya. Sabar dulu ya. Jadi Mulai ngarang. ini bukan ngarang saudaraku, karena apa? Firman Tuhan ini ya diberikan karunia kepada kita untuk mengertinya. Jadi itu tidak bisa ditafsir secara lahiriah. Ada duduk bersebelahan atau berdiri bersebelahan, tidak. Nah, tetapi kita ke Lukas 22 dulu ya. Lukas 22 ayat 69. Jadi ini bukan berbicara tentang ada nih secara lahiriah ya duduk bersebelahan, tidak. Jadi di sini anak manusia itu sebutan metafora kepada Yesua HaMasiah yang pernah datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Terus duduk itu maknanya adalah bertahta. Sebelah kanan itu maknanya adalah kemuliaan, kekuatan, kehormatan. Jadi Lukas 22 ayat 69 maksudnya di sini adalah Yesua HaMasiah itu bertahta dalam kerajaannya dengan segala kemuliaan, keagungan, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Iya. Pertanyaannya, siapa yang duduk di sebelah kanan itu? Yesua HaMasiah itu bertahta dalam kerajaannya dengan segala kemuliaan dan kehormatan, Iya, menunjukkan siapa otoritas yang di sebelah keilahiannya kanannya? yang hakiki. Iya, siapa yang duduk di sebelah kanannya itu? Di sini tidak berbicara ada duduk bersebelahan. Makanya tidak bisa ditafsir secara lahiriah. Mati kau di sini. Siapa yang duduk di sebelah kanan Yesua? Ini Silakan. bukan berbicara tentang lahiriah. Cek Ada di situ. dua duduk bersebelahan Di sehingga mana Yesua. tertulis itu? Di mana? Jangan ngarang Karena kau. gini, Di mana tertulis? Gini. Elohim itu kan roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu adalah roh. 2 Adalah roh. Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu adalah roh. Nah, roh itu kan tidak terlihat dan Mulai bingung. dia itu Mulai meliputi bingung. sesuatu, bukan bingung. Jangan di framing. Jadi roh itu kan tidak terlihat. Ngarang kamu Emang ngarang. kamu bisa menentukan mana kiri dan kanan roh? Loh, yang naik ke surga kan tubuh Yesua. Ya makanya kalau di situ ditafsir secara lahiriah ada duduk bersebelahan, itu artinya kan kayak kita manusia bisa Sabar. menentukan mana kanan dan kiri. Sabar. Sabar. Makanya kamu mulai panik tuh. Ya mulai Begini tuh loh, sabar. Mikana. Gini loh, makanya Itulah kau makanya aku tadi bilang udah Padi ngarang. Gembala di sini tidak berbicara tentang lahiriah. Ada dua oknum duduk bersebelahan karena roh Oke. Elohim. Sabar dulu. Elohim itu kan roh. Kita nggak bisa menentukan mana kanan dan kirinya seperti kita manusia. Makanya itu makna alegoris di mana memang Yesua HaMasiah duduk di situ, maknanya bertahta. Sebelah kanan itu maknanya adalah keagungan, kekuatan, kehormatan, menunjukkan otoritas keilahian Yesua HaMasiah yang hakiki. Begitu pula di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 atau nomor 55. Maknanya berdiri Sebelah apa? kanan berdiri itu dengan segala keagungan, bahwa dia itu ya iya dia itu pasti menolong yaitu Stefanus karena dia bertindak. Iya dong, karena walaupun Mulai Stefanus bingung dia. mengalami kematian, roh yang akan ada dalam Firdaus. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah itu adalah penolong yang sejati. Ya, jadi Sebelah mana yang kanan betul? itu Duduk apa berdiri? Duduk apa Mana berdiri? yang betul duduk atau berdiri itu aja? dua-duanya benar. Karena apa? Yesus HaMasiah itu pemimpin dari surga, dia bertata dalam kerajaan surga. Dia juga pemimpin kerajaan surga. Nah, kalau begitu saya mau bertanya nih ya. Saya mau bertanya dong sama kalian ya. Dua-duanya Iya. benar. Gimana sih? Coba kamu baca
Hadis Muslim nomor 2789. Coba kamu baca. Mama, lari-lari ke hadis lagi. Lari ke Iya. hadis, weh. Mana yang benar? Saya nggak ada kapasitas Tuhanmu gitu loh menjelaskan hadis loh. Ya. Ya udah, coba kamu coba baca dulu isinya. Itu sahih apa bukan? Coba baca dulu hadis Muslim. Saya tidak bisa menjelaskan, nggak ada ilmu saya di hadis loh. Lah, Nggak ada loh. Nurlin. Takut saya Ya salah makanya. loh. Ya udah Hadis coba saya kamu baru baca. satu loh. Kamu sudah 3.000 lebih. Saya baru Ih. satu loh, udah lolos. Ya udah coba kamu baca sudah dulu. 3.000 lebih. Oke, kalau coba kamu baca dulu coba. Iya, apa? Hadis Muslim 2789. Buset, 2000 Bang Lodi. Saya baru satu itu belum loh. HR Muslim Iya. 2789. Apa isinya? Coba baca dulu, loading. HR Muslim. Muslim 2789. Saya tutup cam dulu ya. 2789. Ya, tolong baca dulu. Ya. Apa sih itu bunyinya? Ya, kamu aja dulu yang baca, saudaraku. Ini. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW mengambil tanganku dan berkata, Allah yang maha tinggi dan mulia menciptakan tanah pada hari Sabtu, dan dia menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, dan dia menciptakan pohon-pohon pada hari Senin, dan dia menciptakan hal-hal yang memerlukan usaha pada hari Selasa, dan dia menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan dia menyebarkan bintang-bintang pada hari Kamis, dan dia menciptakan Adam, semoga keselamatan tercurah kepadanya. Setelah Ars pada hari Jumat, penciptaan terakhir pada jam terakhir dari jam-jam Jumat, yaitu antara sore dan malam. Iya, apa mau kau tanyakan situ? Di situ ada 7 hari toh, Senin sampai Minggu. Nah, tolong baca Al-Araf 54. Al-Araf 54. Iya. Bentar. Al-Araf 54. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas ars. Dia menutupi malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya segala pencipta dan urusan maha berlimpah anugerah Allah Tuhan semesta alam. Itu yang tadi kamu baca hadis itu sahih enggak? Kenapa? Sahih Hadis toh? itu ya. HR. kenapa? Oke, mana yang benar? Di hadis 7 hari. Di Al-Araf 54 6 masa. Yang mana yang benar penciptanya, 6 masa atau 7 hari? Dua-dua benar. Ini kenapa kau tidak terima? Dua-dua benar kok. Kenapa? Yang mana yang benar? Bukannya tadi kamu bilang. Kan saya ikut kamu. Dari Minggu sampai Sabtu. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Iya. Ya, di hadis. Makanya itu Sementara Mikana. yang Arab 54 Coba enam masa. Mikana Yang buka. mana yang benar? Coba Ya, sabar. Tuhan. Coba Mikana buka di Google itu, apa maksud dari 6 masa itu? 6 masa itu sama tidak dengan 7 hari? Itu nanti kita kaji, tapi jawaban yang simpel itu benar dua-dua. Gimana benar dua-duanya? Satu masa itu berapa tahun? Nah, kalau kamu mengatakan bagaimana benar dua-duanya, saya mengatakan tadi bagaimana benar dua-duanya. Yang satu duduk, yang satu berdiri. Tidak ada yang mengatakan ayat dia jongkok. Iya, karena oke. Kalau kamu tidak terima di situ, ya makna alegoris. Mikana, Ya itu kan waktu Tuhan hari Yesus sama Muhammad, masa ya. itu berbeda. Hari sama masa itu berbeda. Ya, Kalau itu kamu dia, mau mana kita yang kaji, benar? sabar. Nah, Iya. ya udah, silakan. Mana Kalau yang kamu benar mau itu? kita kaji, sabar. Kalau kamu mau kita kaji hari dan masa itu sama apa beda, bisa. Tapi kamu menjawab tadi dua-dua benar, sementara kamu butuh jawaban detail sama kita. Enak saja. Hari sama masa berbeda lah. Coba, sementara tadi duduk dan berdiri kamu bilang dua-dua sama. Bagaimana kamu menjawab kepada kita asal-asalan, tetapi kamu minta jawaban dari kita harus pas-pas.
Ini kamu bertanya, inilah kalian bertanya kepada Islam pakai logika. Begitu kalian menjelaskan agama kalian pakai logika. Nah, udah mulai, Intinya saya sudah jawab. udah mulai nih. Bukan. Kata kasar. Nah, kan. Jangan kasar dong. Bukan kata kasar. Jangan pakai diisi gila-gila gitu, nggak boleh. Oke, sekarang begini Mikana. Oke, sabar. Ketika saya bertanya sama Mikana, jangan dulu potong. Ketika saya bertanya sama Mikana, 1 tambah 1 berapa? Mikana jawab 3. Padahal jawaban Mikana salah, tapi Mikana paksakan saya untuk terima. Itu dalam imanmu. Iya, Kamu sabar. bilang sama, masa 7 hari sama dengan 6 masa. Bisa mikir Sementara nggak kamu secara bilang duduk. cerdas kamu ini? Iya. Yang masuk akal dong kalau oke. mikir. Oke, sabar. Sementara tadi kamu bilang duduk dan berdiri sama, masuk akal atau tidak? Justru di sini Lukas 22 itu waktu Tuhan Yesus masih berbicara kepada orang Farisi. Lah kalau di Kisah Para Rasul itu waktu Tuhan Yesus masih ya. Iya, Itu duduk sama kejadiannya berdiri waktu sama apa beda? Stefanus. Kutanya Lah, dulu. Itu kejadiannya udah berbeda. Lokasinya Iya, berbeda, tempatnya sudah berbeda gitu loh. Konteksnya Iya, sudah sabar. berbeda. Ini kan Iya, waktu sabar. Stefanus, kejadian Stefanus. Ini Iya, waktu Tuhan Yesus sabar. masih berbicara kepada orang Farisi. Ya pasti dua-duanya benar. Nah ini kan tentang penciptaan, Oke. saudaraku. Ini tentang Iya, sabar. penciptaan. Iya, sabar. Nanti saya jelaskan itu. Saya pasti Dalam hal jelaskan yang kok. sama, konteks Iya. yang sama. Ini konteks yang sama tentang penciptaan. Iya, nanti saya Mana jelaskan yang benar, itu. 7 hari apa 6 masa? Iya, nanti saya jelaskan Kenapa? itu. Kontradiksi. Oke, nanti saya jelaskan. Sekarang Mikana fokus ya. Duduk sama berdiri sama apa beda? Jangan ke situ, konteksnya udah beda. Lukas 22 ayat 69 sama Kisah Para Rasul 7 nomor 55 itu konteksnya udah beda. Ini kejadiannya Stefanus. Itu kejadiannya waktu Tuhan Yesus masih berbicara kepada orang Farisi. Nah, kalau di tadi hadis berapa tadi lupa saya lagi. Ya. HR Muslim 2789 sama Al-Araf itu konteksnya tentang penciptaan. Konteksnya sama tentang penciptaan, tetapi yang satu mangatakan 7 hari, yang satu mengatakan 6 masa. Lah yang mana yang benar? Kenapa kontradiksi? Oke, baik, diam. Tadi kalau kamu mengatakan konteksnya itu berbeda, yang satu Kisah Para Rasul, yang satu di dalam Matius. Sementara saya bisa bilang loh, kamu bertanya juga beda, yang satu hadis, yang satu Al-Quran. Kalau kamu mengatakan bahwa hadis tentang penciptaan, Al-Quran tentang penciptaan, sementara di Kisah Para Rasul itu tentang Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Di Matius juga Yesus berdiri di sebelah kanan Yesua, Elohim. bro, namanya. Yesua berdiri di sebelah. Makanya ketika mau jawaban yang pas, jangan kasih jawaban asal-asalan sama kita. Kita akan memperlakukan jawaban sebagaimana kamu jawab. Begitu. Karena kita tahu kadar orang yang diskusi sama kita ini otaknya sampai di mana. Kamu bertanya tentang hadis, kamu mau tabrakan ke Al-Quran. Sementara masa dengan hari itu sangat berbeda. Nah itu dia. Kenapa ada perbedaan? Kenapa kontradiksi? Mana yang benar? Nah, saya bisa jelaskan itu. Tapi kamu bisa enggak menjelaskan tentang duduk dan berdiri sama apa Ya berbeda? kita kan sudah kasih tahu, sudah boleh dijawab saya tadi. masuk sedikit? Itu konteksnya beda Boleh juga, saya- karena boleh kamu saya- tidak Ya, masuk, menerima masuk. itu Ya, masuk. secara Ini alegoris karena- maknanya, bukan secara lahiriah ada duduk bersebelahan gitu loh. Begini, jadi di dalam Al-Quran itu dibedakan antara Justru- hari dan masa. Sabar dulu ya. buka Jadi kameramu kalau perhitungan ngomong. Masa, iya sabar dulu ya. Jadi masa itu maksudnya, masa itu waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan di dalam proses penciptaan belum ada matahari dari mana gitu kan. Jadi ukurannya masa. Jadi waktu. Nah sementara kau membawa hari berarti di situ sudah ada perhitungan hari. Berarti sudah ada matahari gitu loh. Nah bagaimana mau dihitung hari? Contoh di kitab kamu, perhitungan hari, 7 hari masa penciptaan. Dari mana menghitung hari? Orang belum ada mataharinya kok. Siang malamnya belum ada. Bagaimana mau menghitung harinya? Perhitungan hari itu adanya matahari, siang dan malam. Begitu abang Dindaku ya. Nah kalau masa, dia menjelaskan itu waktu yang panjang gitu loh. Jadi tidak terhitung. Karena belum ada hari, belum ada matahari. Gitu. Mau terima mau tidak, saya mau bertanya lagi. Kalau Boleh? belum ada matahari, kenapa di HR Muslim 2789 hari Sabtu Tuhan mau menciptakan tanah dan bumi? Coba kau lihat dulu. Coba kau lihat dulu. Coba kau baca dulu itu. Iya sudah dibaca di sini.
Ini kan tentang penciptaan tuh. Jadi yang mana yang benar? 7 hari Ya apa 6 masa? baca dulu. Baca dulu. Ya kamu lah yang baca. Aduh, saya nggak buka di sini. Ya pokoknya begitulah, saling melengkapi lah. Ayo sih, pusing-pusing deh. Daripada gue capek buka-buka, udah saling melengkapi ah. Ngapain sih, pusing-pusing. Babi kepala, ya udahlah. Mau gimana? Kayak kemarin pendeta kita ngobrol, apa dia bilang Pak Bang Lodi? Apa dia bilang? Saya tanya Yohanes 7 karena saya tanya Yohanes 3:16 kan, kita harus percaya Yesus sebagai apa kata pendeta? Terserahlah. Terserah. Cobalah Mikana kalau Mikana menjawab itu yang masuk akal lah, jangan diakal-akali. Tadi kamu sudah blank tadi, cuma gimana ya ini kayaknya ujung-ujung dua-dua sama. Dua-dua sama. Coba. Oke, gini ya. Lodi. Atau begini simple begini Mikana ya. Ini kita papi boleh kita bangun yang baru ya. Kita bangun yang baru. Oke Mikana. Coba kita pakai akal sehat ya. Coba Mikana baca Lukas 2 nomor 11. Coba yang sehat. Lukas 2 nomor 11. Iya. Coba yang sehat, ini akal sehat teman-teman ya. Ini kita mulai. Saya catat dulu ayatnya Lukas 2 11. Lukas 2 ayat 11. Oh, saya ingat kok ayatnya. Hari ini telah dilahirkan bagimu Sang Juru Selamat, Hamba Mesias Tuhan di kota Daud. Terus? Oke, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Udah jelas ayatnya Tuhan dikatakan lagi manusia, cemana sih lo dingin? Berarti ya. Berarti Tuhan Mikana. Oke, berarti Tuhan Mikana pernah sabar. Iya, sabar. Berarti Tuhan Mikana pernah jadi bayi. Udah jangan mulai. Karena Tidak, udah pernah datang ke dunia ya. Jawab dulu. Bukan ejekan. Ini konsekuensi yang harus kalian terima. Ya Lukas 2 karena nomor udah 11 hari ini Filipi 2 sabar. ayat 6 sampai 8 dia Ya, datang dalam rupa seperti kita sabar. manusia. Pasti orang Bukan- cerdas pun paham dengar. kalau Tuhan saya pernah datang dalam rupa seperti kita manusia. Iya, Ini dengar udah mulai dulu. nih. Makanya dengar dulu. Ini kita bangun diskusi baru. Di Lukas 2 nomor 11 kan, hari ini telah lahir bagimu Hamasya Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir ini otomatis bayi nih. Mikana bilang Tuhan. Apakah Tuhan Mikana pernah jadi bayi? Iya pernah. Kenapa rupanya? Oh, pernah jadi bayi. Apakah bayi maha kuasa? Ya maha kuasa lah, karena ketika dia ada di dunia Tunjukkan- juga dalam tunjukkan rupa pakai bayi, dalil dia tetap kekuasaan ada bayi di maha surga, kuasa. ada di segala dimensi. Ya, tunjukkan kekuasaannya waktu dia bayi. Silakan. Tunjukkan kekuasaannya tuh dia baik. Justru itulah kekuasaannya ketika dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Nah, saya tanya sama kamu, Tuhanmu maha kuasa tidak? Kuasa. Oke, Tuhanmu pernah nggak? Tuhanmu bisa nggak datang dalam rupa manusia ke dunia? Tidak pantas. Bukan masalah tidak pantas, bisa nggak? Tidak pantas. Oke, kamu bisa nggak hadir dalam rahim singa menjadi singa? Bisa. Kamu bisa nggak? Enggak. Kamu bisa Begini, nggak? begini. Bentar, sabar dulu. Jawab dulu. Kamu bisa nggak berubah menjadi singa di dalam rahim singa? Kamu tetap manusia? Bisa? Bisa? Jawab dulu. Tidak Bisa bisa, nggak? Mikana. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya udah, apa bedanya kamu sama Tuhanmu? Sama-sama tidak maha kuasa. Oke, baik. Ini kita mau Kena serius ya. sekaman dong. Oke, sabar. Ya udah. Ini kita mau serius. Sekarang. Oke, sabar. Saya terangkan. Kasihkan saya waktu 1 menit saja. Baik. Ketika Mikana bertanya kepada saya sebagai orang Islam, apakah Tuhanmu bisa tidak jadi manusia? Apakah Tuhanmu bisa tidak jadi bayi? Kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Tahu Tuhan Maha Kuasa. Tetapi pertanyaannya, pantas tidak Tuhan jadi bayi? Kalau pantas, mana dalilnya? Karena Islam berbicara harus berlandaskan dalil. Bolehkah tidak Tuhan jadi manusia? Boleh. Bolehkah tidak Tuhan jadi air? Boleh. Bolehkah tidak Tuhan jadi pohon? Boleh. Tapi mana dalilnya? Karena kita berbicara berlandaskan dalil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pantas tidak saya ke pasar? Bisa. Saya ke mall? Bisa. Tetapi pantas tidak saya ke mall dalam keadaan telanjang? Pantas tidak saya ke pasar dalam keadaan telanjang? Pantas tidak Mikana makan apa? Makan Tidak pantas. Kalau kita manusia yang terbatas ini saja punya hal keterbatasan yang tidak pantas, bagaimana dengan dia Sang Maha Pencipta menjadi bukan Maha Pencipta?
Bagaimana dia maha tinggi menjadi bukan maha tinggi? Bagaimana dengan dia maha pemberi menjadi maha minta-minta? Itu hal tidak pantas. Nah sekarang buat Mikana, di dunia ini sepakat tidak sama saya kalau cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan? Sepakat tidak? Iya betul. Oke, Yesus pencipta atau ciptaan? Enggak, jangan ke situ dulu. Yesus masih itu Nah, pencipta. kan? Kalau Oke, sesatu pencipta. 16 dia sang pencipta. Sabar Oke, dulu, sabar dulu. Yosua pencipta, saya catat. Sabar, saya catat. Sebentar, Yosua pencipta. sebentar, sabar dulu gini Sabar, ya. saya catat. Iya, jangan pertanyaan baru dulu. Ya gini ya, saudaraku ya. Tidak pertanyaan baru, masih lanjut tadi, Kenapa masih kamu lanjut tadi. takut? Kok takut? Saya akan sangka dulu Kan nih. kita diskusi Saya pakai waktu. luruskan Kita dulu di sini. kenapa Tuhan Tidak. datang dalam rupa seperti kita manusia. Itu saya jelaskan. Bentar dulu, diam dulu. Iya, nanti kamu jelaskan, kamu Ih, punya Tuhan. waktu, jelaskan Gini bentar itu. sabar dulu. Ini kita counter dulu nih. Apa tadi narasimu? Gini ya. Tuhanmu kan nggak pantas jadi manusia segala macam gini-gini. Jangankan jadi manusia atau apapun ya. Tuhanmu ada atau enggak kamu nggak tahu loh. Karena apa? Dia tidak pernah menyatakan diri, nggak pernah menampakkan diri, nggak ada bukti kemahakuasaannya yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Jangankan datang dalam rupa seperti kita manusia, Tuhan yang kamu sembah ada atau tidak, kamu aja nggak tahu. Nah, Mikana, tapi sebentar dulu ya. sabar. Tapi kenapa Tuhan datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia? Itu ada tujuannya. Saya tidak tanya kenapa. Bukan pertanyaan saya kenapa. Itu ada tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah buktinya kalau Tuhan Yesus Hamasi itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Sang Juru Selamat. Iya, Karena Mikana. kita Mazmur, ya sabar dulu John lagi sih loading. Bukan saya berbicara, kamu sudah potong, baru kamu mau ini Ya, teman ini kamu kan loh. Masa kita kita harus- berbicara cuma sedikit? Ya sabar loading. Loh, justru karena ini adalah komal saya harus berikan ya jawaban kenapa Oke, silakan Tuhan kamu berbicara, pernah nanti saya datang ke dunia. skakster sama kamu. Langsung lah. Silakan Iya. kamu berbicara, nanti saya skakster sama kamu. Silakan. Saya sangat bangga ya punya Tuhan yang terbukti ada, nyata dan berkuasa. Karena gini ya, kalau kita sendiri yang menjumpai Tuhan, yang meraih Tuhan, itu tidak akan pernah bisa, nggak akan pernah mampu kita mau pakai kekuasaan apapun nggak akan bisa. Jadi Tuhan itu sendirilah yang datang ke dunia. Tetapi kenapa ya? Kalau di dalam kitab Tanak di zaman PL, Tuhan bisa datang kok menjumpai umatnya, menjumpai nabi-nabinya dengan dalam rupa manusia. Kejadian 18 kepada Abraham dia datang menjumpai Abraham, kepada Gideon dalam rupa malaikat, kepada Yakub dalam rupa manusia, kepada Musa dalam rupa malaikat dan lain sebagainya. Banyak caranya dia datang menjumpai umatnya. Nah, waktu dia datang menjumpai umatnya ya dalam rupa manusia, lama dalam rupa sekali yang kau ini ampan, mau dengar. lawan dalam rupa cahaya, dan dia menubuatkan dia akan datang. Yesaya Sudah. 9:5. Ya sabar dulu lah, kenapa kamu panik? Bukan panjang sekali di bawah sama tapping 00 begitu, kamu tidak sadar kah? Nggak apa-apa saudaraku, nggak apa-apa, karena ini adalah edukasi kepada para Apa pertanyaan penonton. saya sama kamu terus kamu berikan edukasi? Sebentar dulu lah, kenapa Tuhan datang dalam rupa manusia seperti kita dan Bukan pernah menjadi itu. bayi? Itu ada tujuannya, karena begitu besar cinta kasihnya bagi umat manusia. Dia rela datang dalam rupa seperti kita manusia untuk menebus kita dari hukumnya sendiri yang telah dilanggar Adam dan Hawa di Kejadian 2:17. Karena apa? Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena di dalam kitab Torah sudah diajarkan bagaimana cara mendapatkan pengampunan, itu dengan darah. Makanya ada kurban darah domba, kurban darah lembu di dalam bait suci. Nah, kalian kan mengikuti korban di setiap tahun berdasarkan Ibrahim. Padahal Ibrahim itu kan anaknya Ismail dan Ishak. Sementara yang punya anak Ismail dan Ishak itu adalah Abraham. Abraham diperintahkan mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria diganti sama anak domba. Itu ada maksud dan tujuannya, yaitu kurban bakaran, kurban keselamatan. Tetapi kenapa diganti sama anak domba? Nggak jadi anaknya Ishak yang dipersembahkan. Bukan ke situ Mikana. Iya, Kapan ini saya ada. tanya? Ya sabar dulu loading ya ampun. Iya, Kenapa saya kamu mulai simpel. kejang-kejang dan panas? Karena Saya apa? tidak tanya, bukan. Bukti Kenapa kalau kamu Tuhan jawab Yesus hal yang tidak Hamasiah saya itu tanya? adalah Tuhan yang Maha Penyelamat. Iya, Dengan oke, kasihnya itu- sendiri itu- dia datang itu ke Tuhan dunia kamu. menyelamatkan umat Iya, manusia. iya, itu Ya tapi Tuhan sebentar kamu. dulu.
Nah makanya saya tanya sama kamu, Kasihlah kalau kita betul waktu. Tuhanmu itu ada, apa buktinya Iya, sabar dia telah dulu. menyelamatkan umatnya? Iya, sabar Karena dulu, keselamatan sabar itu dulu. tentang kebangkitan hidup masuk surga. Pernah nggak Tuhanmu lari membangkitkan orang kemana-mana metong dia sehingga ini, kan? dibawa ke surga? Pernah? Kamu Jangankan tahu tidak? keadaannya Kamu tahu ada. tidak ketika orang sudah ngerocos begitu? Berarti sudah blank Iya, otaknya bisa nggak kamu jawab? Kalau betul Tuhanmu itu ada, apakah Tuhanmu penyelamat? Kalau betul Tuhanmu penyelamat, pernah nggak dia menyelamatkan umatnya yang sudah metong lalu dibawa ke surga? Sudah boleh bisa saya ngomong? jawab. Kalau Tuhan Yesus masih Sudah? banyak umatnya yang diselamatkan, Nabi Musa, Nabi Elia. Kerasukan dia di kemalnya nih. Bukan kerasukan, saudaraku. Oke, baik. Simple. Ini yang menentukan. Nah. Oke. Tadi Mikana mengatakan bahwa Yosua ini pencipta, betul? Bukan saya mengatakan, kalau saya 1 ayat 16 dia sang pencipta segala Oke. sesuatu, dan saya percaya. Oke, Yosua ini pencipta, baik. Yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Penciptalah. Berarti pencipta mati. Dia mati dan bangkit, jangan berhenti di kata mati doang. Iya, berarti Tuhan mati. Dia mati dan bangkit. Iyalah. Kalau ciptaan yang mati, nggak bisa dia bangkit. Justru gini, kalau betul Tuhanmu itu ada dan berkuasa atas kematian, kenapa kamu percaya di hari zaman ada kebangkitan? Apakah Tuhanmu sudah terbukti berkuasa atas kematian sehingga kalian meyakini ada kebangkitan dari zaman? Mikana mau lihat apa bukti maha kuasa Tuhannya loading? Mau? Iya, pernah nggak Tuhanmu berkuasa atas kematian? Wong dia yang menghidupkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata Oke, liyabluwakum satu aja ayyukum nih. ahsanu Nggak usah ke Sabar. Itu hanya teori. Ada bukti yang aktual, bukti yang nyata. Tuhanmu pernah mengalahkan maut. Karena Tuhanmu kan pasti tidak pernah mati dan bangkit, hidup selama-lamanya. Karena kalau tidak berkuasa atas kematian, itu hanya Tuhan-Tuhan palsu, ilah-ilah palsu. Sebab Tuhan-Tuhan Sudah- palsu sudah tidak kerasukan bisa dia, teman-teman. membangkitkan orang mati, Sudah tidak bisa kerasukan, mengalahkan tidak maut. bisa lagi nih. Sudah kerasukan dia, Kalau sudah. Tuhanmu itu berkuasa atas kematian, Oke. paling tidak siapa yang pernah dibangkitkan oleh Tuhanmu, namanya siapa? Eh. Sebutkan namanya. Kalau betul. Diam. Namanya siapa? Diam. Justru dulu. tidak masuk akal. Kamu mempercayai Iya. Tuhanmu berkuasa atas kematian, tapi nggak pernah ada yang dibangkitkan. Iya, diam dulu. Dengan Diam apa dulu. itu? Nggak masuk akal Diam banget. dulu. Diam. Oke, baik. Kita buktikan teman-temannya. Kita buktikan. Bentar, kita buka data dulu. Oke. Di Quran, sabar. Oke, ini. Besarkan saya boleh, saya pakai data, saya buka data Mikana. Boleh? Teman-teman, mari sama-sama kita buktikan maha kuasanya Tuhannya orang Islam ya dibanding dengan maha kuasanya Tuhannya Mikana. Sabar ya. Jangan dulu potong Mikana, jangan kejang-kejang. Nah, teman-teman, di sini saya buktikan di sini di dalam Quran surah Luqman ayat 10 ya, Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Nah, fakta membuktikan bahwa langit dan bumi tanpa tiang, tetapi kalau di Bible ada tiang-tiang langit. Nah, coba. Ada tiang-tiang langit, tiang langit bergetar. Sabar. Sabar. Ini sabar Mikana. Sabar ya, sabar. Siapa nih si Sabar. Luqman? Iya, sabar. Di dalam Quran surah Luqman ayat 10, dia menciptakan langit tanpa tiang. Fakta membuktikan berarti langit tidak punya tiang. Coba kita sama-sama keluar. Tapi di dalam Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergetar. Ayo, langit punya tiang atau tidak? Buktikan. Berarti siapa yang membohong? Siapa yang membohong? Yang ditanya Tuhan kamu siapa yang berbohong. pernah dibangkitkan Tuhanmu? Kalau betul Tuhanmu itu berkuasa atas kematian. Oke, sabar, Mana langit tanpa tiang. sabar Mikana. Oke, sabar, saya punya waktu, sabar, ya. Oke,
Loding, kamu bikin Di dalam ketawa aja nih, oke, Loding. di dalam Al-Qur'an, sabar, di dalam Al-Qur'an katakan begini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia pula yang menciptakan hidup dan mati. Terus kapan dia menghidupkan? Nanti setelah hari kiamat dibangkitkan, bukan sekarang. Nah itu dia, masuk akal nggak iman seperti itu? Kebenaran Tuhanmu berkuasa atas kematian itu masih nunggu nanti, nggak ada Nah, buktinya. saksimu, sabar, kutanya sama kamu, kutanya sama Nggak kamu. masuk akal. Sabar. Bagaimana kamu ini? Boleh, Kamu minta- masuk sedikit. Oh, masuk, Papi, masuk. Papi. Izin sedikit bisa di-mute Mikana ya. Iya. Sebenarnya di konsep ketuhananmu itu nggak relevan gitu loh. Pertanyaannya kenapa sih nggak waktu zaman Musa aja disalib gitu loh? Kenapa harus nunggu-nunggu? Banyak manusia berdosa. Seharusnya kan dia sudah bisa jadi manusia tuh. Waktu zamannya Adam, zamannya Musa, udah seharusnya waktu di situ dia udah bisa nuzul jadi manusia. Jadi untuk menebus dosa manusia, seharusnya zaman Adam udah disalib. Dia kan udah gede tuh. Terus dia jadi kau main-mainin Tuhanmu itu loh Mikana. Dia udah ketemu Daud, dia udah ketemu Musa, udah gede orang itu, tiba-tiba dia jadi bayi lagi, jadi tidak rasional. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dia harus nunggu dulu? Kalau memang dia mau menyelamatkan manusia, kalau enggak dia disalib di zaman Nuh supaya Nuh ke sana selamat manusia. Ini loh rasional kita berpikir, Mikana. Kenapa dia harus tunggu dulu lahir dari Maria sementara dia sudah muncul di zaman Musa? Kalau memang penyaliban itu adalah untuk menyelamatkan manusia, udah salib aja di Musa di situ, selesai. Jadi kayak drama gitu loh, seolah-olah dia turun ke dunia buat bikin film doang, bikin film menebus dosa, naik lagi ke atas, itu yang kalian tonton. Jadi ini Udah akal belum? Dinda Iya, biar bermain saya gitu jawab. loh. Iya, biar Nah, saya kenapa jawab. harus nunggu-nunggu? Kenapa dia nggak disalib aja di zaman Musa? Biar orang-orang Musa Taurat selamat semua, gampang kok, silakan. Iya, jadi bukan Tuhan yang menunggu saudaraku, tapi manusia. Karena apa? Keluaran 3 ayat 15, Keluaran 3:14, dia adalah Eye Aser Eye, yang ada dan yang ada. Artinya, ya sama Yohanan 8 ayat 58, dialah yang ada dan yang ada, di mana dia itu ada di segala zaman, dari zaman dahulu, hari ini sampai kapanpun, karena dialah yang ada dan yang ada. Jadi dia tidak menunggu. Nah, tapi kenapa dalam zamannya manusia dia itu berkenosis di tahun 1 Masehi atau di zaman Pontius Pilatus lah yang memerintah di Israel ya. Sebab di situ ada hukum salib. Karena apa? Sesuai nubuatan di Kejadian 3 ayat 15, Sang Mesias itu matinya tersalib. Yaitu Kejadian 3:15, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, meremukkan tumitnya di situ yang kakinya dipaku ya. Sehingga Sang Mesias itu tumitnya akan diremukkan, itu dipaku ya. Itu sama dengan dipaku juga. Dan dia harus matinya di atas pohon. Karena apa? Adam dan Hawa melanggar hukum, yaitu di Kejadian 2:17. Jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Jadi Adam itu melanggar apa? Hukum, yaitu di mana makan buah pohon pengetahuan. Jadi buah pohon. Artinya ya, ketika dilanggar, penebusan itu di atas kayu salib, di atas pohon. Makanya salib itu dari pohon. Itulah kenapa Sang Mesias itu berkenosisnya di tahun Masehi, yang dimana ada hukum salib. Sehingga bukan berkenosis di zamannya Musa atau di zamannya Nabi Daniel, di mana Nabi Daniel di situ kalau ada orang melakukan apa, dicampakkan ke dalam kandang singa ya. Jadi Mesias itu bukan matinya itu di kandang singa, atau di zaman sekarang itu dihukum tembak atau apa dan sebagainya ya, tapi matinya itu harus tersalib di atas pohon. Dan hukum salib itu ada di zaman Pontius Pilatus ya. Itulah kenapa Sang Mesias datangnya di situ. Tapi itu bukan Tuhan yang menunggu.
Jadi semua harus berdasarkan nubuatan dan digenapi. Karena nubuatan Tuhan itu pasti tergenapi. Sehingga sang Mesias itu di atas kayu salib, tumitnya dipaku. Ya, kaki Tuhan Yesus masih dipaku. Dan dia digantung di atas pohon, yaitu salib, saudaraku. Nah, itulah kenapa dia berkenosis di zaman penyaliban. Yang kemudian darah Yeshua HaMasyiah itu, Ibrani 9 ayat 22, itu berkuasa menghapuskan atau mengampuni dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Otomatis dia. Nah, itu jawabannya, saudaraku. Makanya dahsyat firman Tuhan itu. Sangat logis dan masuk akal. Kenapa di hari zaman bahwa Tuhan Yesus HaMasyiah yang membangkitkan orang mati, yaitu Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Karena sudah terbukti dia berkuasa atas kematian. Dia pernah turun ke alam maut dan dia bangkit pada yang ketiga, dan ketika dia bangkit, kenapa dia tidak turun pada zaman Musa aja? Itu loh pertanyaan saya. Masa karena Tuhan di zaman Musa nubuatan? belum ada hukum salib. Ya bahaya kalau dia disalib, dia terkutuk di situ di hukum Musa. Ini nggak nyambung lagi sih Papi Gembala. Udah dibilang Kejadian 3:15 Mesias itu matinya harus tersalib, yang dimana tumitnya itu diremukkan. Kan itu tergenapi di zaman penyaliban di tahun kira-kira 33 Masehi, yaitu zaman Pontius Pilatus memerintah atau berkuasa di Israel, yang dimana di situ ada hukum salib. Kan udah dijawab, kamu aja yang nggak nyambung, saudara. Jadi sabar, berarti makanya, dia bernubuat. Bentar dulu. Makanya sabar. Kalian itu mengimani akan bangkit dari zaman, sementara Tuhan belum terbukti berkuasa atas kematian. Sabar, gampang lah bukti. Sabar. Gampang lah. Nanti kamu tiba-tiba bilang, udahlah, pokoknya saling melengkapi. Iya, pusing saya. Itulah jawaban Gembala. Sabar ya. Berarti Yahwehmu menubuatkan dirinya untuk disalib, betul? Iya, terus kenapa rupanya? Kan memang Yahweh itu yang datang menghapus dosa. Masa ya? Zakaria 12 ayat 10. Yahweh berfirman, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Bagaimana ceritanya Yahweh? Karena yang bisa menghapus dosa itu hanya Sang Pencipta. Kenapa dia tidak turun di Musa aja disalib gitu loh? Nunggu-nunggu lama, sementara orang kan butuh keselamatan. Di zaman Musa nggak ada hukum salib. Loh, karena dia kan bukan mengikuti kita, tapi kan sesuai dengan ya tata cara Tuhan. Jadi supaya kita bukan mengerti. tata cara Tuhan, kalian yang ngatur Tuhan, maunya di sini, maunya di sini, kan Tuhan maunya di sini, kayak bukan kami, kan Tuhan itu yang mengatur sistem kehidupan manusia, bukan kita. Kan dia sendiri yang menubuatkan bahwa Sang Mesias itu matinya harus tersalib. Nah, itu makanya hukum salib itu adanya di zaman. Oh, berarti Mesias, Pastor Loding, bukan Tuhan. Lah, ya saya 43:11 Sang Mesias itu siapa? Kan Yahweh itu sendiri. Cuman ya kamu. Gini aja. Jadi Mesias itu sabar. Cobalah kamu berpikir cerdas. Bagaimana kamu bisa menyembah Tuhanmu yang tidak terbukti berkuasa atas kematian, masih menunggu nanti. Itu apa? Kalau kamu kena Mesias itu kan apa? Kasihan kamu, Papi Gembala sama Lodi. Iya. Waktu nanti di hari penghakiman, ya sebentar dulu, ya kan waktu di zaman penghakiman, nangis-nangis lah kalian berdua. Itulah ya, makanya kita hanya bisa tertawa sih memframing kitabnya orang Simikana ya. Iya. Saya tanya dulu, Mesias itu artinya apa sih? Mesias itu artinya apa? Sang Mesias, Mosia, Ya, apa Yesaya 43:11, juru selamat. Mesias juru selamat. Iya, kan sesuai tertulis toh. Ya saya. Ngarang. Ini banyak sekali ngarang nih kan. Ngarang. Sabar ya, kita lihat ya. Nah, dia sudah mengakui bahwa Yeshua adalah Mesias ya. Kita lihat ya. Kita lihat teman-teman ya. Kita buka ya. Ya, baca bahasa Ibrani-nya, saudara. Dalam bahasa Ibrani Mesiah ya, yang diurapi. Oke? Iyalah, apalah Mesiah lah kayak kan. Yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Yahweh. Oke, saya
Macet. Berikan jawabannya berdasarkan dalil. Sabar. Berdasarkan dalil. Dan sabar. Bapak, aku dan Bukan Yahweh adalah macet, satu. bukan macet. No, bukan itu. Kamu itu. Nah ini ya, sebentar. Siapa Ingat yang pertanyaannya, mengurapi siapa yang Yahweh? mengurapi Yahweh? Nah, Oke, sebentar ya. Saya bacakan dalilnya di Daniel 9 ayat 24. dirinya Daniel sendiri. Awas, Yahweh mengurapi Yahweh ya. Awas kau bilang Yahweh Apa? mengurapi Yahweh Kenapa ya. kalian? Panas gatal. Silakan. Siapa yang Ya, mengurapi Yahweh? 70 pekan telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan pelanggaran dan untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapuskan kesalahan dan untuk nyambungnya di mendatangkan mana, kebenaran yang kekal. Diam dulu loh, jangan panik. Udah Tuhan tidak terbukti berkuasa atas kematian, tapi kau sembah Tuhanmu nggak masuk akal. Nyambungnya di mana? Ini saya baca dulu sampai selesai. Oh, iya. Entar dulu saya baca sampai selesai. Ya La Tuhan, haula tolong wala ampunilah quwata dia. illa Ya billah. Tuhan, inilah beginilah kalau tidak terbukti Tuhan yang Maha Kuasa. Daniel 9 ayat 24. Dan untuk mengakhiri dosa dan untuk menghapuskan kesalahan dan untuk mendatangkan kebenaran yang kekal dan untuk memeteraikan penglihatan dan nubuat dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Siapa yang mengurapi Yahweh? Ya Yahweh sendirilah. Sesuai firman Berarti Tuhan ini. Yahweh mengurapi Yahweh. Karena dia maha segalanya. Astagfirullah, maha segalanya. Tidak ada yang setara dengan dia. Sendiri dong dirinya. Papi, nanti dia bertentangan, nanti jawabannya itu dia bertentangan dengan Kisah Para Rasul 4:27. Coba baca Betul. Kisah Para Rasul 4:27. Akan dia tidak jujur Betul. lagi. Kisah Para Rasul 4:27 kamu bertentangan di situ, Mikana. Kita mau kasih waras kamu loh. Tidak ada bertentangan. Beta sekali kamu firman jadi Tuhan. hang begitu. Justru kamu yang gak masuk akal. Masa kamu mengimani menyembah Tuhan Oke, yang tidak oke. terbukti berkuasa Iya, atas coba apa? kamu baca. Tapi kamu Coba mengimani baca dia Kisah kan Para Rasul 4:27. membangkitkan manusia dari zaman, tapi nggak ada Coba buktinya baca. dia berkuasa atas kematian. Baca Jangankan Kisah Para berkuasa, Rasul ada Tuhan atau 4:27 tidak pun baca. tak tahu kamu. Coba baca Kisah Para Rasul 4:27 atau saya buka. Saya buka. Kisah Para Rasul 4:27. Berarti ada dua Yahweh ini, ada dua. Ini Ada dua entar dulu. Yahweh. Dua. Soalnya ini Dua. handphone saya udah mulai ngeng lagi. Nah, Bentar. mulai Iya, iya. mulai hang kau di sini ya. Yahweh mengurapi Bukan, Yahweh ya. ini. Ini saya buka ya. Iya. Tar. Nih. Baca aja. Coba kamu besarkan saya biar tidak hang. Besarkan saya biar tidak hang. Udah baca Ini aja dah. karena nanti aku nggak Oke. bisa baca aja. Nah. Kisah Para Rasul berapa? Sebab Kisah Para Rasul 4:27. Oh, Ya. Kisah Para Rasul Sebab- 4:27. Sebab pada kenyataan Herodes maupun Pontius Pilatus bersama bangsa-bangsa lain dan bangsa Israel yang sudah berkumpul bersama menantang Yahweh yang kudus, Yahweh yang telah Yahweh urapi. Begitu. Baca yang agak lain. tertulis. Oh, baca Agak yang tertulis, lain. Papi. Baca yang tertulis, ya. Baca yang Agak tertulis. lain. Sebab pada waktu kenyataan Herodes maupun Pontius Pilatus bersama bangsa-bangsa lain dan bangsa Israel sudah berkumpul bersama-sama menentang putramu yang kudus, Yesua, yang telah engkau urapi. Coba. Siapa yang mengurapi Yesua? Silakan. Diam kau lo di. Daniel. Bangkel lo begitu. Daniel lagi. Daniel pula. Mana ada Daniel di situ? Langarang. Bukan. Terbunyi. Baca Daniel 9. Baca Daniel 9. Ini bukan maju malah mundur. Astaga, kau udah mundur. Kan itu Kita udah menggenapi mau nyampe Roma nubuatan. loh. Ini menggenapi nubuatan. Itu berarti menggenapi nubuatan. Begini. Di Daniel 9 begini loh, ayat Mikana. 24. Baca dong. Daniel 9 ayat 24 Kita itu. ini mau nyampe ke Itu Roma, penggenapan. kau mundur lagi. Ya, karena apa? Tadi Kisah Para Rasul itu adalah penggenapan nubuatan di Daniel 9 ayat 24. Nah, nggak berani dia baca kan? Itu kan penggenapan nubuatan dari Daniel 9 ayat 24. Tidak ada penggenapannya itu ngarang. Lah, Nggak ada. itu semua Nggak ada nubuatan, rujukannya ada nih. penggenapan. Kagak ada. Saya tahu itu nggak ada nubuatannya itu. Nah, tuh mulai kan? Kalau sebagai ada gembala itu nubuatannya, ada memframing. kliknya di situ.
Memang tidak ada Padahal di ke sana. depannya kitabnya Kenapa langsung kamu ada. tidak bisa jujur pusing kah? aku, pokoknya saling melengkapi. Ada dua Yahweh ya. Oke, sepakat ada dua Yahweh. Pokoknya Ya? dua Yahweh. Dua Yahweh. Coba Oke. tapi boleh izin boleh izin sedikit Mikana, saya hanya butuh pencerahan. Yang penting Papi kita tes kejujuran. Sabar Mikana. Satu lagi boleh nggak saya tanya sedikit, sama Papi Mikana. Gembala, boleh nggak? Udah, Sabar. Papi Gembala. kau cukup Boleh ditanya nggak aja sama malam Papi ini, Gembala nggak aku usah mau kau bertanya? bertanya. Kenapa? Iya. Al-Quran Mikana. saya mengatakan kok tanya kepada ahli kitab. Tanya kepada ahli kitab kok. Berarti saya ahli kitab, berarti saya ahli kitab. Ya, ya makanya saya tanya terus tanya aja terus Bang Edi. Oh, ih. Coba Mikana, tadi saya catat Mikana ya. Tadi Mikana mengatakan bahwa dari kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Coba Mikana jelaskan saya di Ulangan 25 nomor 11. Jelaskan pakai senyuman ya. Jangan pakai emosi. Ulangan 25 nomor 11. Detik-detik terakhir Mikana. Orang Ini kenapa nih yang ditangkap ininya? maksudnya apa gitu kan? Iya, Kita mau bukan tahu maksudnya gitu begini loh. Papi. Maksudnya Maksudnya- kenapa ada tangan dan kaki tapi barang itu yang dipegang coba kalau besar lebih besar dari suaminya. Bahaya itu. Kan? Coba. Teman-teman bisa buka Ulangan 25 nomor 11. Kita dengar Mikana. Dia jawab atau dia emosi? Tapi memang mereka susah sekali jujur Papi ya. Jago, iya konten jago. Kristen ini betul. memang makanya itu dikatakan berat. sumum bukmum unyum kan, dan Al-Baqarah ayat 9 Umum itu sudah maum jelas. lah, ya. Mereka hendak mau menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Fakta kan tadi kan? Udah fakta tadi. Udah kita lihat teman-teman ya. Jadi Walah, Mikana gak ini, usah ada framing orangnya Papi loh. Gembala. Oh, Ada orangnya. saya pikir pikir tadi nggak ke ada belakang. orangnya. Saya Saya pikir pikir ke belakang tadi. Tidak, Kamu saya langsung bilang bilang, kamu pokoknya cakep. saling melengkapi lah, pusing aku itu aja. Enggak, tadi saya bilang kamu cakep gitu. Saya ngobrol kok. Iya. Iya, kita Coba bilang berdusta Mikana kalian cantik kok. bertakia. Iya, Mikana baca. Udah kamu aja yang baca. Oke. Ketika dua orang berkelahi dan istrinya yang seorang datang mendekati untuk melepaskan suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan dia mengeluarkan tangannya memegang kemaluan orang itu. Pertanyaannya, Maksudnya apa sih ini? iya, kan ada itu tangan itu. Kenapa barang itu yang dia pegang begitu? Takutnya pas dipegang, mak lebih besar kan? Dia, besar ya. Jangan di framing Oh, loh, iya, 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 Ding. iya. Kata Oh, Pak Yul, iya. Pak Yul. Jangan begitu loh, Ding. Iya. Kata Pak Jangan Yul. emosi kan, kita bertanya kan firman Tuhan. Iya. Ya. Kenapa harus dia tangkap barang itu? Kan barang itu kan tidak bergerak, tidak pukul kan? Yang pukul kan tangan, seharusnya dicep tangan begini kan? Kenapa dia? Bahaya itu. Iya, baca selanjutnya. Iya, masalahnya saya tanya kenapa dia Baca. tangkap barang itu? Baca selanjutnya. Iya. Maka haruslah engkau memotong tangan wanita itu dan janganlah matamu membalas kasih kepadanya. Ya artinya nggak boleh melakukan seperti itu, simpel. Wah, haleluya. Iya,
Aneh-aneh aja gitu loh. Kok itu pertanyaan saya. kalau mukanya ini kok Iya kan, Yang saya kalau begini nih, karena dengar, yang saya yang tanyakan, mengatur, yang saya dengar, yang saya tanyakan, sabar. Yang mengatur udah dijawab, itu yang Iya. mengatur, undang-undang yang mengatur. Yang saya tanyakan, kalau ada begini, kejadian yang- seperti mulai itu, ngerocos makanya dia. nggak boleh melakukan Mulai seperti ngerocos dia. itu. Kan sudah dijelasin sama firman Tuhan. Iya, Kamu nggak yang bisa saya framing bukan firman itu, yang Tuhan. bukan hukumnya, Udah dahsyat tuh Mikana. jawabannya, udah dahsyat jawabannya. Bukan hukumnya. Lah, iya. Yang Loh, saya tentu tanyakan, ada kenapa nggak- dia tangkap barang itu? Ya, Kenapa ya, dia tangkap itu? Ya tanyalah sama orang yang melakukan seperti itu. Ya itu kan tanya sama artinya orangnya? hukum. Kalau apa undang-undang yang mengatur, kalau ada yang melakukan seperti itu, bukan berarti Tuhan Yahweh menyuruh untuk melakukan seperti itu, tidak. Makanya di Ya, situ kamu kenapa dia nggak ada tangkap? pikiranmu sedikit pun. Iya, kenapa dia Ya tangkap kamu itu? tanyalah sama orang yang melakukan seperti itu. Kan di situ diberikan penjelasan kalau ada yang melakukan seperti itu tangannya harus di ini. Artinya nggak boleh melakukan seperti itu. Ih, Berarti ini pernah kejadian? Memang ada pikiranmu seperti itu. Ya, mana berarti aku ini tahu, pernah mungkin ada kejadian. kejadian waktu itu di sana. Di Lah kok zaman kamu itu. nggak tahu? Ini kan kitab Lah, sucimu, katanya kitab firman Tuhan. Terjadi tidak? Kalau begitu, saya tanya Yang sama takutnya kamu. waktu dia Kalau betul tangkap- isi kitabmu, kalau Lah, betul isi kok besar kitabmu, ya? kalau begitu isi kitabmu, loh, Yang saya tanyakan, kenapa dia tangkap barang itu? Kan barang itu tidak pakai memukul. iya mana Beda aku jalur itu. tahu, karena ada mungkin orang melakukan seperti Katanya itu di zaman firman Tuhan itu. kamu tahu semua. Iya, karena Tuhan melarang nggak boleh melakukan seperti itu. Iya, Nah, betul. udah, Justru saya tanya kitabmu tadi, dulu. Pak Saloning. Enggak, justru Pak saya tanya Saloning, kalau betul sabar isi dulu. Iya. kitabmu Sabar. itu sesuai dengan fakta Iya. sejarah, ya. Iya, sabar. Apakah- Mikana, sabar. Sejarah. Loh, Sabar. Coba sabar kamu pikir Mikana. dulu. Tadi saya udah nanya Coba dulu orangnya. kamu Saya udah berpikir nanya. secara logis. Saya gini loh. Saya lihat tafsirannya. Ternyata apa jawab ibu itu? Saya nggak sengaja katanya Om. Gitu gimana itu? Masa sih begitu tidak sengaja. Yang takutnya begitu dia tangkap ternyata lebih besar. Maksudnya apa? Kan? Apakah Mikana ini kan firman Tuhan? Mikana kan tahu nih, serba tahu nih. Saya tanya, apakah ini pernah kejadian? ya mungkin pernah kejadian di sana di zaman itu. Makanya Yahweh melarang tidak boleh melakukan seperti itu. Berarti dia tangkap itu kemaluannya itu. Dia tangkap memang. Ih, mana aku tahu yang jelas itu bukan pernah terjadi. Makanya dilarang Tuhan nggak boleh melakukan seperti itu. Coba kamu Lagian baca dulu, sempat-sempatnya gitu coba kamu loh. baca dulu kitabmu An-Naba 33. Coba baca dulu kitabmu An-Naba Enggak. 33. Gini loh, Mikana. Diam dulu. Enggak. Tuhan Yahweh tidak pernah mengajarkan untuk melakukan seperti itu. Justru dilarang Kalau dan saya ada bukan ayatnya. hukumannya. Itu kan nggak ayatnya. ada Tuhan Yahweh nggak ada Tuhan Yahweh menyuruh untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau Kalau ada saya yang bukan melakukan perintahnya. seperti itu, kalau ada yang melakukan seperti itu, ya tangannya harus dipotong. Nah sekarang buka dulu dalam kitabmu aja. Kalau An-Naba 33, coba baca. Sabar. Kamu, Coba sabar. baca dulu, Kamu coba mengatakan baca dulu Tuhan Yahweh An-Naba tidak ada 33. perintah. Bagaimana kalau saya An-Naba- buka datanya? Pasti kamu baca Yeskiel ya. Pasti bawa ke situ. Loh, Bukan. di situ tidak ada Bukan itu. perintah. Tuhan Yahweh Bukan. tidak pernah Bukan. Tuhan bukan, Yahweh bukan tidak itu. pernah mengajarkan untuk Bukan. memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak Bukan. baik. Justru dilarang, dan kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik ada hukumannya. Itulah Tuhan yang benar. Nah, kalau Tuhanmu, ya, apa yang dilakukan? Coba kamu baca dulu. An-Naba 33. Barang bagus kok montok, siapa yang nggak mau? Iya. Aneh-aneh aja kalau gini Mikana. Makanya disediakan garis-garis montok Loh, ya nggak apa-apa. Masa orang yang tepos? besar-besar. Nggak apa-apa orang selera gue. Masa Tuhan menyediakan seperti itu nanti di sana? Ya, Ya ampun, iyalah, nggak masuk masa orang akal. tepos pastilah ya kayak Mikana montok. Nah, Masa itu kayak disediakan yang besar. Agatha? Nah, ini Tuhanmu malah menyediakan yang besar-besar tuh. Ya nggak Sementara Tuhan apa-apa. saya melarang tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak. Yakin. Seno. Yakin. Saya buka Yakin. datanya. Oha. Saya buka Yakin. datanya. Yakin? Buka datanya. Yakin. Yakin. Tuhan Tapi kami langsung tidak diakui melarang. Papi Yakin. Gembala tuh. Yakin. Udah diakui sama Papi Gembala akan disediakan yang montok. Ya mending saya yang montok-montok kayak Mikana daripada kayak Agatha, tepos. Mana sih? Udahlah, kayaknya nggak kondusif diskusi seperti ini. Kalian itu kalau diskusi lah. Sabar. Kita buka nih. Ya.
Jangan kamu memframing loading. Kalau kamu bersama ini, si loading ini udah mulai panas nih, karena nggak terbukti Tuhan yang berkuasa atas kematian. Ya. Oke, ini. Nih, saya buka datanya ya. Di mana? Di mana? Ya, sahabat. Sebutkan dulu di mana, kitab mana? Ya, di 2 Samuel 12 nomor 11. Nih. Beginilah Yahweh berfirman, berarti Yahweh berfirman ya. Lihatlah Bentar, aku akan membangkitkan sebentar dulu. yang jahat. Sabar, saya baca. Enggak, 2 Samuel berapa? 2 Samuel 12 nomor 11 ya. Beginilah Yahweh berfirman, lihatlah aku akan membangkitkan 2 yang jahat. Samuel 2 12 Samuel nomor 11. 12. Beginilah Yahweh berfirman, lihatlah aku akan membangkitkan yang jahat dari isi rumahmu melawan engkau, dan aku akan mengambil istri-istrimu. Jedeng. Baca dulu satu pasal itu, baca satu pasal itu, baca. Mulai yang satu pasal. baca. Al-Quran Lah, kamu tidak mau satu baca. pasal. Baca. Mulai. Kan mulai kabur, nggak mulai berani kau, baca. ayo. Baca dong, mulai dari Datanglah 1. firman Yahweh. Yahweh berfirman atau tidak? Jujur. Baca dong mulai dari ayat 1. Baca dulu mulai dari ayat 1. Baca dulu mulai dari 1. Nih, Loading. iya, sabar. Kamu kalau mau diskusi Beginilah panjang sama Yahweh saya, berfirman, baca. lihatlah Dari ayat aku 1, membangkitkan yang jahat. Dari ayat 1, dari ayat 1. Boleh baca dari Ya, ayat 1. sabar, Dari ayat sabar. 1, dari ayat 1. Silakan baca dari Ya, ayat 1. ini kan Dari cuma ayat mengambil 1. istri-istrimu. Dari ayat 1, dari ayat 1. Baca dari ayat 1. Silakan baca dari ayat Enggak, 1. kamu aja, kamu baca. Loh, Ya, saya kenapa suka kamu langsung ke diambil ayat itu? istri-istrimu. Iya, baca dulu dari ayat 1. Dari ayat 1. Dari ayat 1. Dari ayat 1 baca. baca. Dari ayat 1. Kamu baca. Kenapa kamu nggak mau baca? Karena di situ ada artinya itu, ada maksudnya. Nggak ada Mau secara kau tiba-tiba. kasih flash, Iya, flash kanan baca lagi. dulu mulai dari 1. Baca dari mulai ayat 1. Iya, karena justru saya sangat jujur dan sangat bangga akan kitab suci saya. Silakan baca mulai dari 1. Ambil istri orang. Silakan baca mulai dari ayat 1. Oke, diam ya. Diam ya. Mulai dari ayat 1. Diam. Beginilah firman Yahweh, lihatlah aku akan membangkitkan yang jahat. Mulai dari ayat 1. Kenapa kau takut loading? Kenapa dia takut membaca mulai dari ayat 1? Ya, silakan kamu baca. Iya, Silakan baca. kamu baca. Kenapa ketika di Kamu situ yang baca, kamu langsung kamu yang membaca bawa ke dengan satu kok. untuk Baca. mengejek? Silakan baca mulai dari 1. Dari ayat 1 kenapa kamu nggak mau baca? Ini Ayo, kan mengambil istri-istrimu. Silakan baca dari mulai ayat 1. Mulai Ya, dari kamu ayat 1. baca lah. Iya, Kamu yang silakan baca dulu, baca. Ya, kamu baca. Baca. Apa Kenapa maksud kamu- mengambil istri-istrimu nih? Kenapa? Baca. Ya, baca dari mulai 1. Baca. Kamu baca dari 1. Coba. Ya udah. Saya tunggu Udah, kamu baca. Mute kamu mute. Oke, baik, mute. Masa saya kamu suruh baca? Ya, Enak oke ya. Ya, karena tujuanmu kan hanya untuk memframing, padahal kitab suci ini sangat dahsyat Kan sekali ya. diambil istri-istrinya kok. Iya, diam. Ya. Ini waktu Nathan menegur Daud. Ya. Dan Yahweh mengutus Nathan kepada Daud. Lalu ia datang dan berkata kepadanya, ada 2 orang pria di suatu kota, yang satu kaya dan yang lainnya miskin. Yang kaya memiliki sangat banyak kawanan ternak, namun yang miskin tidak memiliki apapun kecuali seekor anak domba. Ini kecil yang telah dia beli dan pelihara, dan anak domba itu tumbuh bersamanya dan bersama dengan anak-anaknya. Dan anak domba itu makan dari potongan makanannya dan minum dari cawannya, dan dia tidur di pangkuannya, dan dia seperti seorang anak perempuan baginya. Dan seorang pengembara datang kepada orang kaya itu, tetapi dia merasa sayang untuk mengambil dari kawanan ternaknya sendiri untuk disajikan kepada pengembara yang telah datang kepadanya. Maka dia mengambil anak domba betina dari orang miskin itu, lalu menyajikannya untuk orang yang telah datang kepadanya. Maka amarah Daud sangat meluap-luap terhadap orang itu. Lalu ia berkata kepada Nathan, demi Yahweh yang hidup, sungguh anak kematianlah orang yang melakukan hal itu.
Dan dia harus membayar 4 kali lipat untuk anak domba betina itu, karena dia telah melakukan hal itu dan karena dia tidak memiliki belas kasihan. Dan Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orangnya. Beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, aku telah mengurapimu sebagai raja atas Israel, dan aku telah melepaskanmu dari tangan Saul, dan aku telah memberikan kepadamu rumah tuanmu serta istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Dan berikan aku telah istri. sabar dulu, jangan langsung ini. Dan aku telah Istri kok. iya, diam dulu, jangan panik. Mulai panas. Ini jangan panas. Dan aku telah memberimu keluarga Israel dan Yehuda, dan jika masih terlalu sedikit, maka aku dapat menambahkan kepadamu hal-hal ini dan itu. Mengapa engkau telah memandang rendah firman Yahweh dengan melakukan kejahatan di matanya? Engkau telah Uria orang Het itu dengan pedang, dan engkau telah mengambil istrinya menjadi seorang istri bagi dirimu sendiri, dan engkau telah membunuhnya dengan pedang Bani Amon. Maka sekarang pedang tidak akan menyingkir dari isi rumahmu untuk seterusnya, karena engkau telah memandang rendah aku dan telah mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istri bagimu. Begini, udah diam dulu. Ini adalah penghukuman Tuhan kepada Daud. Beginilah Yahweh berfirman. Udah diam dulu, kamu jangan panik. Ini mulai panik. Ini aduh Tuhan, kenapa sih? Juga ya Yahweh ya, ngeri juga Yahweh ya, ngeri ya. Suruh ambil istri orang loh, istri loh. Itu baca tuh firman. Udah diam dulu. Karena apa yang bisa nggak diam dulu? Kenapa panas? Padahal di sini firman. Iya, diam dulu ya. Beginilah Yahweh berfirman, lihatlah aku akan membangkitkan yang jahat dari isi rumahmu melawan engkau, dan aku akan mengambil istri-istrimu di matamu lalu memberikannya kepada orang dekatmu, dan dia akan berbaring dengan istrimu. Karena Tuhan akan menghukum Raja Daud, karena Raja Daud telah mengambil istri Uria. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, diam dulu. Galatia 6 ayat 7. Janganlah sesat Elohim, ya, janganlah sesat. Elohim tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Beginilah Yahweh berfirman. Udah diam dulu. Jangan, kenapa Yahweh kamu panas loading? Itu bentuk penghukuman Yahweh bisa kepada Raja Daud. pengambil binor ini. Itu bentuk penghukuman Tuhan Istri kepada orang Raja dikasih orang Daud. lain. Istri orang. Aduh, loading, Itu kalau loh, tidak kan terbukti kasihan juga Tuhan itu. kalau tidak terbukti Tuhan Istri berkuasa, dan Tuhan juga menyediakan Istri garis orang semua. loh, diambil istri Kamu orang jangan loh. panas. Ini ya, udah. Sabar. Ini si loading. Aku kalau membaca firman Tuhan dan juga nggak menjelaskan, kamu jangan panas loading. Udah diam dulu Pak Gembala, silakan buka kamera. Iya, buka kamera. Sebentar Pak Gembala. Dalam diskusi kondusif dong. Dia kan bertanya, izinkan dong saya menjawab. Ya. Iya, Udah. iya. Maksudnya Ya, diam kenapa dulu. Yahweh? Iya, silakan. Kenapa Yahweh melakukan penghukuman seperti itu? Karena Daud itu melakukan sesuatu perbuatan yang sangat KJI, di mana beliau menyusun strategi untuk membumbun Uria. Itu adalah kejahatan. Karena apa? Uria itu adalah anggota atau bawahannya Raja Daud yang sangat setia kepada Daud. Uria itu sangat setia kepada Daud, sangat menyayangi Daud sebagai rajanya. Tapi Daud mengambil istri Uria ketika Uria pergi berperang. Ya, sabar dulu. Waktu Uria pergi berperang ya. Ketika Daud melihat Batseba, dia suka sama Batseba sehingga dia ambil Batseba, lalu dia menghampiri Batseba. Itu tidak ada perintah Tuhan ya, tidak ada perintah Tuhan untuk mendekati itu. Lalu Sabar. sabar. Iya, sabar dulu. Ini makanya baca ayat sebelumnya peristiwa yang pernah dilakukan Daud, yaitu menyusun strategi yang sangat KJI, sehingga untuk bisa bersama Batseba dia menyusun strategi, yaitu menempatkan Uria di paling depan supaya dia metong.
Akhirnya Uria metong. Itu perbuatan yang sangat jahat. Pasti Tuhan menghukum perbuatan Daud. Karena apa? Sekalipun Daud itu diurapi menjadi raja, tapi kalau ciptaannya itu melakukan kesalahan, dia maha adil. Tuhan Yahweh maha adil. Dia pasti menghukum orang bersalah dan mengampuni orang yang minta ampun. Sehingga Padahal nabi loh sabar itu, dulu, bukan sabar dulu. Iya, kalau ada nabi suka kawin sana sini, Tuhan Yahweh itu menunjukkan itu bahwa itu salah. Ya, gak boleh dong ketika ada nabi suka tukang kawin terus dibilang, oh mulia banget perlakumu. Itu namanya memang, bukan memang Tuhan yang Yahweh benar. tidak bisa Tuhan melindungi palsu. nabinya. Enggak, gini loh Mekana. Bukan, Ini kan sabar dulu. Jadi itu adalah bentuk penghukuman Yahweh kepada Raja Daud yang telah membumbun Uria. Padahal Uria itu adalah anggota bawahannya lah, yang sangat setia kepada Raja Daud, yang sangat sayang kepada Raja Daud. Tapi dia menyusun strategi yang sangat keji untuk membumbun Uria supaya dia bisa mengambil istri Uria. Makanya Tuhan gak tinggal diam. Kan Tuhan Yahweh itu maha adil, maha kasih, dan juga menghukum orang yang bersalah. Sehingga Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, ketika itu disampaikan, Daud apa yang terjadi? Dia menyesal. Dia sampai nangis berpuasa. Dan terjadi anak keturunan Raja Daud saling bumbun. Bahkan anaknya mengejar Daud untuk dibumbun. Apa yang difirmankan Tuhan Yahweh itu terjadi kepada Raja Daud. Nah itu ya saudaraku. Jadi kalau ada nabi-nabinya Tuhan atau raja itu, Daud itu kan raja. Sekalipun dia raja yang diurapi, kalau dia melakukan kesalahan ya pasti Tuhan akan menghukum. Nabi itu Daud. Ya kalau dia melakukan kesalahan masa dibiarkan? Terus kalau melakukan kesalahan terus dibiarkan gitu? Sabar. Berarti Yahwehmu ini tidak bisa melindungi nabinya dari perbuatan yang abnormal begitu. Pertanyaannya yang timbul, siapa yang melihat Daud mengintip Batseba sehingga dia menulis begitu? Lah, ini kan rasional. Nah, memang terbukti kan Batseba itu bersama dengan Raja Daud dan lahirlah Salomo. Cuman ya kamu ini, siapa lagi buktinya? Katanya orang Raja Daud aja sudah mengakui. Raja Daud sendiri sudah mengakui kesalahannya. Siapa kan yang Raja lihat dia Daud mengintip? mengakui kesalahannya. Lagi pula Tuhan nggak bisa melindungi. Loh, Tuhan itu menghendaki supaya umatnya itu melakukan kebenaran. Tapi kan kita diciptakan bukan kayak robot. Bahkan raja aja diciptakan bukan kayak robot, ada kehendak bebas. Nah, kalau kamu seorang raja yang taat sama Tuhan, ya kamu taat dong. Loh, justru kalau ada seorang nabi terus suka kawin sana sini sampai menggauli bocil, tapi dikatakan itu mulia, itu bukan Tuhan yang benar, itu Tuhan palsu. Saya mau nanya dulu Mekana, kamu jujur. Kenapa sih di kita kamu itu semua nabi itu dihinakan? Padahal di di dalam mana dihinakan? Sabar dulu. Sebentar dulu. Sabar dulu. Ini itu terbukti loh, Raja Daud itu melakukan kesalahan. Dia itu membunuh Uria, terus itu dikatakan benar. Enggak, begini loh, artinya kalau di Al-Quran itu Allah itu menjaga nabinya itu dari perbuatan. Nabi siapa? Nabi siapa? Maksiat. Nabi yang mana? Lalu di dalam Bible semua nabi itu ada yang Nabi yang mana? Ada yang enggak, jawab dulu, Nabi yang mana? Nabi yang mana? Gitu Nabi yang mana? Nabi yang mana? Nabi yang mana? Itu kan ditinggikan di kami. Itu tinggi loh. Daud Lalu itu kenapa tidak pernah menyembah ilah bangsa penduduk negeri Mekah. Gak apa-apa, itu urusanmu. Yang jelas Tuhanmu itu ada atau tidak? Karena gak kalian ngaku-ngaku Daud sebagai nabi kalian. Para nabinya. Sementara Tuhanmu di kalian itu tidak pernah disembah oleh itu tidak nabi bisa menjaga, tidak bisa menjaga nabinya. Gini aja, buktikan Raja Daud itu diutus oleh ilah bangsa penduduk negeri Mekah. Buktikan mana pengakuan Raja Daud? Mana pengakuan Raja Daud pernah diutus oleh ilah penduduk negeri Mekah? Tuhan saya mana memuliakan semua para nabi. Enggak, jangan kamu memuliakan Tuhan itu aja. Semua para nabi itu dihina, dibuka aibnya. Gini loh, buktikan Raja Daud itu pernah diutus oleh ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Gak usah, kami gak perlu dengan Nabi Daudmu yang pezina begitu. Gak pernah Raja Daud ya, menyembah Tuhan negeri Mekah, tetapi dia menyembah Yahweh. Kalau kamu mau membedakan Nabi, sabar dulu ya. Banyak nabi dari Israel, tapi tidak ada satupun nabi tersebut mengakui pernah menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengakui nabi kami, tidak apa-apa. Nah, artinya imanmu tidak logis, tidak masuk akal. Di Al-Quran kami semua nabi dimuliakan.
Semua nabi Justru di dimuliakan sementara kitabmu nabi-nabi itu tersebut. Yahwehmu itu kejam. Kejam Yahwehmu itu. Lah, justru Apalagi Tuhanmu kalau saya yang baca kejam. bilangan. Coba kamu baca, bilangan coba 23. kamu baca dulu. Coba Saya kamu baca. bentar sabar. Ini udah mulai panas nih. Coba kamu baca dulu ya, atau 29. Tuhan siapa yang kejam? Para Coba kamu nabi baca. itu dihinakan di Coba kamu kitabmu. baca, coba kamu baca. Aduh. Coba kamu baca dulu atau 29. Ya sudahlah. Tuhan siapa yang kejam? Sudahlah. Coba kamu baca Kejam dulu. lah Yahwehmu. Ya coba baca dulu Bacalah atau bilangan 29. 23 Tuhan itu. siapa yang kejam? Bacalah bilangan 23 itu. Coba Anak-anak baca sampai dulu. disuruh dibun-bun. Coba baca dulu. bilangan itu. Karena Tuhan Yahweh itu menghukum orang bersalah, tapi Tuhanmu yang disuruh Jamu memerangi orang Yahwehmu, kafir, baca Yahwehmu itu, yang di tidak bilangan. beriman kepada Tuhanmu dan kepada nabimu, langsung disuruh perangi. Loh, yang dibilangan ini siapa? Yang disuruh bantai Enggak, anak-anak? coba gini aja, biar kalau mau kondusif Aduh. diskusinya, coba baca atau 29. Enggak, saya mau Tuhan siapa sebenarnya turun yang juga kejam? nih, karena udah mau istirahat dulu lah, ngantuk lah. Ya, tapi kamu Ngantuk jangan saya. kayak gitu dong. Kalian mulai panas. Ya panas lah kalau Nabi saya difitnah begitu mengintip orang mandi. Mana ada Nabi ngintip orang mandi aneh-aneh aja. Nabimu siapa? Kayak nggak ada Raja Lut kerjaan. itu bukan nabimu, kalian hanya ngaku-ngaku, klaim-klaim sendiri. Ya biar aja. Kalau saya ngaku Nabi saya gimana? Padahal tidak pernah Raja Daud mengakui Tuhanmu. Kan sungguh nggak masuk akal. Nabi Masa saya itu kamu tidak pernah ngintip orang mengklaim mandi.